Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Hidayah, NBI 361. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika. Untuk pertama-tama, kita mulai ke pengertian dan tujuan etika dulu. Etika. Etika atau dalam bahasa Yunani adalah ethos yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas dengan bahasa Latin mos yang artinya juga kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, dan pada umumnya sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Selanjutnya adalah etika ditinjau dari segi filsafat. Filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistematika etika. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum, etik dan juga etika khusus. Untuk etika umum tersendiri adalah yaitu ada iptek, doktrin, ajaran, prinsip-prinsip, dan juga teori-teori umum. Sedangkan etika khusus ya ada dibagi menjadi dua cabang juga, yaitu ada etika individual atau subjeknya atau perorangan, dan juga etika sosial juga berkaitan dengan sikap terhadap sesama atau rekan atau teman. Selanjutnya etika keluarga, etika bisnis, etika politik, etika kehumasan, dan etika profesi. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika ada 3, yaitu cultural difference atau perbedaan kebiasaan di tiap daerah. Yang kedua adalah knowledge, yaitu pengetahuan akan etika. Yang ketiga adalah organizational behavior, yaitu iklim yang berlaku di organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang 3 tingkatan standar etika. Yang pertama adalah the law atau bisa kita artikan dengan hukum. Yang kedua adalah the policy and procedure of an organization, yaitu kebijakan dan prosedur dalam organisasi. Yang ketiga adalah the moral stand of individual atau moral sikap mental individual. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan etika dan etiket. Untuk etika yang pertama adalah tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan atau pilihan. Untuk etiket yang pertama adalah menyangkut cara untuk melakukan perbuatan yang harus dilakukan manusia atau menunjukkan cara yang tepat. Untuk etika yang kedua, berlaku di mana saja dan kapan saja meskipun tidak ada sanksi. Untuk etiket yang kedua adalah hanya berlaku dalam pergaulan pada suatu kelompok. Dan untuk etika yang ketiga, bersifat absolut atau prinsip yang tidak dapat dilawan dan harus dilakukan. Dan untuk etiket yang ketiga adalah bersifat relatif, yaitu berhubungan dengan suatu kebudayaan. Dan untuk etika yang keempat adalah menyangkut manusia dari segi rohaninya. Seseorang bersikap etis atau orang yang sungguh-sungguh baik, nilai moralnya sudah terinternalisasikan dalam sebuah hati nuraninya. Dan untuk etiket yang keempat adalah memandang manusia dari segi lahiriah saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku fundamental yang berhubungan dengan etika di masyarakat yang berlaku sepanjang masa di semua etnis. Yang pertama adalah sopan santun, selalu berbicara dengan benar, terus terang, tidak menipu dan tidak mencuri. Yang kedua adalah memiliki prinsip, menghormati orang lain, dan jangan bermuka dua. Yang ketiga adalah jaga janji, bisa dipercaya bila berjanji, jangan mau menang sendiri. Yang keempat, loyal pada keluarga dan teman, jangan menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. Yang kelima, berlaku fair,
mau mengakui kesalahan, perlakukan sama kepada semua orang atau toleran. Yang keenam adalah perhatian kepada orang lain, baik budi dan suka menolong. Yang ketujuh adalah menghormati hak-hak orang lain dan jangan berprasangka buruk. Yang kedelapan adalah patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, menjadi pemimpin yang terbuka. Dan yang kesembilan adalah berbuat yang terbaik di segala kegiatan, tanggung jawab, rajin, kompeten dalam segala bidang, jangan mau menang sendiri. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dalam segala perbuatan, terutama dalam mengambil keputusan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.